Ya, fenomena anak gugat orang tua. Saya masih bersama Ibu Livia dan juga Kang Deddy. Ibu Livia, apa yang bisa disampaikan saat ini kepada masyarakat? Tentu saja ketika ada problem dan juga berhubungan dengan pidana dan juga perdata, hukum masih bisa menyelesaikan ini. Tapi ketika ini dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua atau seorang anak bersama saudaranya yang lain, tentu saja ini menjadi sebuah cerita yang berbeda begitu. Harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, tapi kenapa harus ke meja hijau? Apa yang bisa disampaikan terkait dengan pola perubahan perilaku dan juga fenomena ini? Ya, terima kasih. Menurut saya itu memang ini ya, kita juga perlu sebagai anak-anak tuh dalam keluarga misalnya itu perlu untuk diajarkan bagaimana mengekspresikan hal-hal yang sulit gitu kan. Kadang-kadang kan kita kan ini ya, kita kalau ada hal yang sulit itu cenderung nanti aja deh, atau dipendem aja, atau bicaranya bisik-bisik begitu. Dan itu kan pasti ada antara tadi adik kakak atau kemudian dengan ibunya atau dengan ayahnya. Jadi menurut saya bagaimana kita bisa membicarakan hal-hal yang sulit dengan baik, kemudian mengelola kemarahan. Kan saya juga ini ya, ketidakmampuan untuk mengelola kemarahan. Karena dengan kita marah, kita kan kemudian tidak bisa melihat hal-hal yang faktual itu kan, yang sebenarnya tidak seperti itu. Dan menurut saya juga bagaimana masalah adil di dalam keluarga itu menjadi penting. Bagaimana gitu kan, orang tua juga harus bersikap adil terhadap anaknya, tidak menunjukkan ini pilih kasih ya gitu, karena itu kan sangat bisa ditangkap dengan cara yang salah itu oleh si anak. Jadi saya sebenarnya memperbanyak komunikasi. Tadi yang disampaikan Kang Deddy menurut saya benar sekali. Komunikasi itu harus yang face to face ya, harus yang tentu saja dengan kalau dengan masalah pandemi ini kita harus pakai masker, misalnya ada menjaga jarak dan lain-lain, kita harus ada protokol kesehatan. Tetapi menurut saya penting itu diverbalisasi, disampaikan gitu, tidak hanya melalui pesan-pesan tidak langsung gitu. Sehingga kita bisa membangun tadi emotional attachment tadi gitu, ada ya kedekatan emosional. Oke, baik. Kang Deddy, mungkin pendekatan emosional, kemudian apalagi input yang bisa disampaikan sehingga ini bisa menjadi sebuah pola perilaku atau pola perubahan perilaku masyarakat saat pandemi saat ini sehingga tak ada lagi gugatan kepada orang tua dari anaknya. Ya, yang pertama itu di keluarga, ya nggak mungkin orang semuanya sukses, tapi harus minimal adalah salah satu yang sukses. Kalau ada salah satu yang sukses, maka biasanya yang sukses ini baik dari sisi sukses sebagai pengusaha, atau sukses sebagai politisi, atau sukses sebagai tentara, polisi, dokter, biasanya dia memiliki dominasi dan kemudian sangat berpengaruh pada keluarganya, baik kakaknya pada adiknya. Sehingga berbagai konflik dia bisa redam. Nah, disitulah kekuatan dia menjadi pengganti orang tua. Ini penting, sehingga dalam sebuah tradisi, itu di kebudayaan kita, anak yang paling besar itulah biasanya anak yang paling pertama didorong untuk tumbuh. Untuk sukses. Kenapa? Karena dia harus menggerek adik-adiknya. Nah, ketika dia menggerek adik-adiknya itu, maka hubungan emosionalnya terbangun dengan baik. Jadi pola kultural dalam sistem pendidikan kita itu sangat mempengaruhi perilaku. Sehingga ya mau tidak mau adab, tata krama, keyakinan terhadap kebudayaan kita di mana menghadrik orang tua, membantah orang tua, bersikap tidak baik pada orang tua sebagai sebuah dosa besar, itu penting dalam pikiran kita, baik dalam perspektif agama maupun kebudayaan. Nah, ini karena peniadaan seluruh stigma-stigma yang bersifat morality, itu akan mengakibatkan kekacauan dalam pranata kehidupan sosial kita. Nah, inilah barangkali yang menjadi. Yang keduanya adalah tetap membangun hubungan emosional sejak kecil. Hubungan emosional sejak kecil, sejak dini anak-anak untuk dididik untuk tidak selalu mengikuti keinginannya. Ini kan problem kita hari ini. Tradisi misalnya di masyarakat Jawa Barat atau Sunda, itu misalnya setiap nangis dikasih permen. Nah, kalau setiap nangis dikasih permen, maka anak itu menjadikan tangisan sebagai alat untuk menekan orang tua. Nah, ketika kecil, tangisan. Ketika besar, ancaman. Ketika besar lagi kuasa hukum, ini menjadi ancaman. Nah, ini kebiasaan ini.
Dan rata-rata anak yang menggugat itu anak manja loh sejak kecil. Gitu. Saya perhatiin tuh, itu rata-rata waktu kecilnya memang manja, selalu diikuti oleh orang tua. Nah, kasus yang di Bandung misalnya, yang menjadi kuasa hukum penggugat kemudian punya gelar master itu perempuan yang paling disayangi. Artinya bahwa selama ini keinginannya diikuti, dan ketika tidak diikuti maka dia mengancam. Ya. Nah, inilah tradisi yang harus dibangun dalam sistem keluarga kita, gitu loh. Ini kerangka berpikir ya dan berpijak yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kang Deddy dan juga Ibu Livia untuk bincang-bincangnya bersama kami hari ini di Lunch Talk. Sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Ya, pemirsa, sesaat lagi kami kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama Lunch Talk.